Yang pertama istiqbalul kiblah, menghadap. Istiqbal itu menghadap meskipun ijtihad, mengarah bukan persis ke arah Ka'bah, tapi mendekati ke arah Ka'bah sudah dianggap sah. Kalau di kita di Jember itu 294 derajat. UTSB, utara, timur, barat. Ya, utara, timur, selatan, barat. Barat itu 270. Jadi dari arah barat nambah lagi 24 derajat. Jadi barat agak ke utara sedikit. Kiblat kita untuk wilayah Jember dan sekitar. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa dukhulul waqti, masuknya waktu. Perhatikan waktu. Ya. Tidak boleh menganggap masuknya waktu berdasarkan isyarah-isyarah yang tidak dikuatkan dengan hisab yang hakiki, perhitungan yang hakiki, perhitungan yang mendekati sempurna, yang mendekati kebenaran hakiki. Itu yang kedua, dukhulul waqti. Dan awal waktu sholat itu ditandai dengan peredaran matahari. Jadi bumi yang mengitari matahari. Tadi sudah saya terangkan, dimulai dari zuhur sampai ke waktu subuh. Terus syarat berikutnya Islam. Perhatikan, Islam. Maka sering kalau saya mimpin sholat untuk anak-anak kan keberislamannya masih belum sempurna. Maka saya pandu sebelum sholat membaca doa-doa yang maksur sebelum membaca sholat, itu baca qul a'udzu birabbin nas dan baca syahadat. Karena ini syarat. Kita yang sudah dewasa, kadang Islam kita itu tidak 100% sempurna kafahnya. Itu kita perlu perbaharui dengan membaca syahadat. Inilah rahasia kenapa doa setelah wudhu itu ada syahadatnya. Perhatikan, setelah sholat wudhu kan ada doanya. Bagaimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Itu doa setelah wudhu. Isinya syahadat. Islam itu menjadi syarat. Berikutnya wa tamyiz. Tamyiz itu saudaranya balik, mirip, ya. Tamyiz itu tidak tentu balik mesti tamyiz. Tamyiz itu mumayyizah, bisa membedakan yang batil yang benar, bisa bertransaksi. Sudah akalnya sudah mulai sempurna, meskipun kadang satu atau dua anak itu belum balik. Balik itu ditandai dengan kematangan fisiologis. Ya. Sudah mimpi basah bagi laki-laki, sudah haid bagi perempuan. Itu balik. Wal ilmu bi faridatiha. Dan ini syarat juga sahnya sholat, menguasai ilmu tentang sholat. Wala taqidu fardan min furudiha sunnah. Tidak boleh misalkan mengakidahi, meyakini sholat wajib itu tidak wajib, sunnah. Itu batal keislaman. Ya. Ada orang yang meyakini misalkan sholat asar itu hukumnya tidak wajib, sunnah saja misalnya. Benar apa tidak akidah? Siapa? Tidak benar. Jadi akidah itu pondasi dasar. Terus wasatru bima yasturu bi. Ya. Kemudian menutup aurat. Laki-laki baina surra war rubah, perempuan seluruh bagian wajah kecuali al-wajah wa kaful yadain. Telapak tangan. Telapak tangan pun ada yang mutasyaddid dari beberapa madhab itu, terutama Syafi'iyah, itu yang boleh terbuka terlihat itu ini. Belakang itu harus tertutup. Ada beberapa mukennah ruku yang ada talinya itu. Jadi ada ini, itu bagus. Bagaimana kalau menggunakan kaos tangan? Tidak apa-apa. Cuma afdoliyahnya tetap
Sebagaimana laki-laki boleh menggunakan kaos kaki, tapi afdoliyahnya dilepas kaos kaki. Kaos tangan juga tidak apa-apa menggunakan kaos tangan, tidak apa-apa menggunakan masker, tapi lebih baik di itu ya, satrul aurat, ya, menutup aurat. Itu syarat sah yang awal-awal yang dasar. Terus kemudian yang kedua, penyebab batalnya salat, wa tabtulus shalah bil kalam. Batal salat ketika berkalam selain kalamullah, meskipun bahasa Arab yang bukan kalamullah. Apa? Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sah apa enggak salatnya? Batal karena kita menjawab salam. Salam itu kalam dengan sesama manusia. Bisa dipahami? Nah, kalau kalamullah, berkalam dengan Allah, membaca doa, boleh apa enggak dalam salat? Boleh. Bukan hanya boleh, dianjurkan. Dan silakan kita ngarang doa sepanjang masih dalam bahasa Arab. Tapi kita berkalam kepada Allah. Apa berkalam dengan Allah? Membaca kalamnya. Yang wajib membaca surah Fatihah. Ya, Rasulullah satu waktu ditanya, ayu sholati afdal, bagaimana sholat yang paling istimewa ya Rasulullah? Yang paling bagus, atwalu kunutan, yang paling lama berdirinya. Artinya yang paling membaca kalamullah. Berdiri itu kan isinya baca ayat-ayat Al-Quran. Semakin lama berarti semakin banyak yang dibaca. Rasul pernah dalam satu rakaat saja itu 5 juz lebih yang beliau baca. Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Kita yakin gak kuat itu sholat model kayak gitu. Itu yang terbaik. Dan lakukan ketika sedang sholat sunnah. Jangan sholat wajib, apalagi jadi imam. Alamat itu gak laku imam. Zaman Rasul saja sudah di BAP. Ada salah satu sahabat mungkin mentang-mentang hafalannya bagus, ngimami panjang itu, dipanggil Nabi, kalau ngimami jangan lama-lama, cukup baca wadduha, alam nasrah, sampai disebut oleh Nabi surat-surat pendek itu sampai. Jangan baca Al-Baqarah, kalau mau baca Al-Baqarah ya jangan semua sampai hatam, cukup penggalan ayat beberapa. Silakan ketika sedang ngimami atau sholat wajib. Kalau sholat sunnah silakan kuat-kuatan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi satu itu ya, batal salat dengan kalam, apalagi kalam selain bahasa Arab. Walau biharfin mufhim, meskipun dengan satu huruf yang memahamkan. Allahu Akbar. Kebetulan tukang parkir, ya. Lagi sholat begini, di depannya itu ada mobil mau hop hop hop. Satu kali hub cuma sah apa enggak sholatnya? Nah, enggak sah. Hub satu huruf ya, bukan bahasa Arab ya, meskipun dalam kitab ini juga disebutkan illa an-nasiyah, kecuali lupa. Tapi kok bisa lupa ya? Ya bisa. Waqalla ya, wa bil af'alil katsir al mutawalliyah kasalah satu harakatin. Yang membatalkan berikutnya itu gerakan yang terlalu banyak, yang berlanjut, yang berketerusan lebih dari 3 kali anggota badan utama. Contoh tangan, Allahu Akbar, kipas ini. Beda kalau hanya satu bagian. Ada yang bilang itu boleh, gatel, tangan diginikan, garuk-garuk yang satu jari, itu boleh lebih dari 3 kali. Tapi kalau saya tidak menyarankan, cukup. Atau diam dulu, jangan salah saat mutawaliyat, jangan 3 kali berulang.
bil akli wasyurbi, sholat kok makan minum ya batal. Jadi salah satu yang membatalkan sholat adalah makan dan minum. Illa nasya, diulang lagi, kecuali lupa. Kok ada ya lupa ya dalam sholat? Lupa aja makan habis piring juga baru ingat. Baru belajar. Terus ini yang fatal, wa biniyati qat'is shalah. Niat memutus sholat itu juga batal sholat. Bedakan dengan mufaraqah. Kalau mufaraqah itu yang tadi dulu saya terangkan, melepas dari imam, itu tidak batal. Jadi hanya membatalkan jamaahnya. Ya, mufaraqah namanya. Yang tadi saya contohkan, saya mau menjamak qashar sholat, sedangkan imam sholat asar sholatnya 4 rakaat, jadi dapat 2 rakaat, saya mufaraqah, salam dulu, itu boleh dilakukan. Tapi sekali lagi tidak disarankan. Ada beberapa ulama yang tidak membolehkan. Innama ju'ilas imamu liyutamma bih, dalilnya sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk disempurnakan mengikuti, sehingga ketika imam tidak mampu berdiri, meskipun makmum mampu berdiri, tetap ngikut sholat imam yang tidak mampu berdiri. Jadi tidak disarankan imam yang sakit. Ini ketika itulah Rasulullah ketika sedang sakit, beliau menyuruh sahabat Abu Bakar untuk jadi imam. Beliau jadi makmum di sampingnya sambil duduk sholatnya. Karena kalau maksa mengimami kan beliau duduk, sehingga makmum terpaksa harus ikut duduk. Jadi beliau menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Beliau Rasulullah sholat di sebelahnya jadi makmum sambil duduk. Kalau makmum boleh, kalau tidak mampu berdiri duduk. Kaidahnya kalau sholat wajib itu kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk boleh berbaring miring. Nggak mampu berbaring miring telentang pakai isyarat. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri karena capek, mungkin dapat sholat 1 rakaat mungkin berlama-lama niru Nabi, dapat 1 juz capek, keteng misalnya, itu boleh sholat sambil duduk. Jadi berdirinya kita itu langsung duduk. Baca lagi juz 2, misalkan dapat 1 juz sudah capek berdiri, lanjut juz 2, boleh duduk. Baru kemudian ketika akan ruku kita kembali berdiri untuk ruku secara sempurna. Nah, sebab kalau rukuknya ukurannya ruku, kalau rukunya dengan cara tetap duduk tidak bisa sempurna, kan begini akhirnya. Jadi dalam kondisi normal ya, dalam kondisi kita sehat, boleh sholat sunnah sambil duduk. Terus lanjut yang membatalkan sholat, niat memutus sholat, wabi ta'liqi qat'iyya wa taraddud fi. Terus terlewati rukun, ya, terlewati salah satu rukun saja, ya. Dari sholat yang rukun itu tidak bisa ditinggalkan. Apa contoh? Takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau terlupa, misalkan datang langsung begini, salam, loh iya saya belum takbir. Takbiratul ihram itu hukumnya wajib dan bagian dari awal salat. Atau sebaliknya kita tidak salam, assalamualaikum, yang ke kanan itu hukumnya wajib, assalamualaikum yang kiri hukumnya sunnah. Itu kita tidak salam langsung selesai, maka sholatnya batal. Diulang lagi sholat. Jelas ya? Yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.